Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Itu jelas menyesatkan itu, karena dia akan lari dari pesan yang mau disampaikan yang sesungguhnya dari video itu. Ya, linknya saja. Kalau mau ambil peran silahkan linknya. Kalau yang model-model dicolong-colong, dimaling-maling itu aku nggak pernah kasih izin. Oke, berikutnya kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sini sayang, sini, momoy sini. Sudah mulai besar dia. Tuh kameranya tuh. Momoy lihat sana, lihat sana sayang. Nah, dia selalu ikut aja. Oke, turun pelan. Oke, kita lanjutkan kajian kita kemarin. Ini bukan agak lagi nih, panas. Nggak tahu di tempat kalian panas nggak? Panas banget ya. Maunya mandi terus. Iklimnya lagi anomali gitu. Oke lah ya, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita bahas tentang kafir gitu ya. Ada nggak diksi kafir di dalam perspektif perjanjian lama, perjanjian baru? Maka seperti yang kemarin aku sampaikan, sejauh yang aku cari ndak ada ya. Jadi kafir itu ndak ada. Goyim itu sebetulnya dimaknai kafir, dia harus membutuhkan konteks yang mendukung dia untuk bisa bukan diterjemahkan, nggak bisa ditafsirkan menjadi kafir. Itu bisa, goyim itu bisa ya. Termasuk kalau dalam edisi Yunaninya itu kemarin etnikos ya, atau etnik ya. Kalau dalam bahasa keseharian kita, kalau meresap dari Yunani ke Inggris dia, terus ke kita juga biasanya menyebutnya etnis ya. Itu perubahan spelling aja lah ya. Itu pun sebetulnya masih mujmal, masih umum, belum khusus. Dia bisa diterjemahkan menjadi tafsirannya itu kafir, cuman dia butuh konteks yang mendukung dia bisa ke arah itu. Dia kalau dilepaskan begitu saja, itu masih umum ya. Etnis itu ya suku, etnikos ya. Kalau goyim itu di luar Israel, nah, dia tidak berbicara tentang ajaran, tentang akidah. Beda dengan kafir gitu loh. Kemarin sudah kita bahas tuntas, dan aku terima kasih untuk Pak dosen karena telah
bersedia hadir di sini untuk kita diskusikan bersama ya. Kalau kita ketemu ya haleluya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu ya saling menghormati saja, nggak ada masalah gitu ya. Aku ulangi lagi, sejauh yang aku cari nggak menemukan. Kalau kalian menemukan silakan nanti bisa di-share ke aku sehingga aku menjadi tahu ya. Kalau Islam kan gini, itu konsep itu. Iman itu yang nanti versusnya kafir. Nah ini sudah nggak perlu diterjemahkan, orang Islam tahu karena ini sudah menjadi idiom. Nah, diksi kafir, aku cari ini di perjanjian lama, perjanjian baru kagak ada. Kalaupun ada goyim dan etnikos itu dia perlu dukungan narasi yang konteksnya ke sana. Kalau nggak bisa. Ya, nggak seperti ini. Ya, dia dilepas sendiri pun orang kafir ya tahu, iman itu tahu. Nah, makanya dalam Islam itu konsep iman kafir itu harus terjaga. Maka tidak ada yang namanya semua agama sama, itu nggak ada. Karena terbelah dua antara menerima dan menutup. Itu ya. Oke. Sementara waktu itu diskusinya di Solo sepertinya. Ingatku di Solo itu udah lama, Arimatea lama itu. Diskusinya antara Islam dan Kristennya itu dari Kristen Tauhid diwakili oleh pada waktu itu Bapak siapa yang pernah aku ceritakan itu, ketemu aku dia sudah sepuh jadi sudah nggak asik. Bapak Cahyadi Nugroho masih keren, masih muda ya. Jadi kalau diajak diskusi itu pemikirannya masih hidup lah. Setelah ketemu aku itu sudah sepuh sih jadi. Yang namanya orang sepuh gimana gitu ya. Sama dengan Pak Sani Humundir. Aku ketemu beliau itu juga kondisinya sudah sepuh. Jadi sudah briliannya namanya juga orang sepuh ya sudah berkurang gitu ya. Nah, pada waktu diskusi itu Dr. Cahyadi kan sebetulnya dia narasumbernya, tapi dia bawa 2 atau 3 sebagai staf gitulah ya untuk membantu dia mencari ayat. Salah satunya yang aku masih ingat Ellen Christie. Ellen Christie pada waktu itu maybe masih mahasiswa mungkin. Ya, Ellen Christie. Ya, kalau Pak Dr. Cahyadi Nugroho kan dia dari Semarang Pendian ya. Dia ditanya sama almarhum Pak Salihun ya. Itu dari Solo, itu juga tokoh awal Arimatea dan subhanallah itu waktu kita dulu sama teman-teman Arimatea menjenguk ke Solo, beliaunya sudah sepuh banget termakan usia. Ya, sudah berbaring saja. Itu rumahnya itu perpustakaannya subhanallah. Bukunya itu banyak sekali. Pak Salihan ya. Cuman Pak Salihan itu bukan orang Solo. Dari dialeknya aja nampak. Dia ngapak. Daerah ngapak sana. Entah Brebes, entah Bumi Ayu, nggak tahu. Tapi yang jelas beliaunya itu bukan Solo. Pendatang di Solo itu mungkin karena dosen dia ngajar ya. Itu waduh. Pinter banget itu ya. Sekarang sudah almarhum. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Pada diskusi itu Pak Cahyadi sempat bingung ketika ditanya iman. Ya, iman itu kan kalau ini Arabiun, Islamnya ini. Arabiunnya. Lah terus ini Islam ya. Terus ini Kristen. Ya, sorry. Kalian perhatikan ya. Ini Arabiun, ini Ibraniunnya lah. Ya. Ibraniunnya atau Kristen ya. Ditanyain iman ini ya. Ini kan iman Arabiun kan iman ya, lawannya kafir. Sorry, nggak begini anunya. Bagannya nggak begini, salah. Nanti bingung kamu.
Ini Arabiyun ya, iman, perspektifnya Islam, maka versusnya kafir. Terus Ibraniyunnya, gini bagannya ini. Atau Kristennya ya. Itu ditanyain, iman itu apa? Nanti kita cari versusnya. Begini, Pak Cahyadi Nugroho ditanyain, iman tuh bahasa Ibraninya apa gitu. Ditanya sama Pak Kiai Haji Salihan ya, Solehan ya, yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya, sudah meninggal ya, karena memang sudah lanjut usianya. Itu tokoh awal Arimatea dulu ya. Waktu diskusi di 11 Maret nggak salah di Solo ya. Sempat bingung Pak Cahyadi Nugroho, jadi nggak langsung dijawab, nggak. Sempat bingung, akhirnya Pak Cahyadi Nugroho minta bantuan, dia bawa berapa staf, 2 atau 3 itu ya. Ellen Christie carikan, akhirnya ketemu. Bahasa imannya itu ya, kalau dalam edisi Ibraninya dia emuna. Ketemu. Ya seharusnya kalau iman, emuna itu iman ya, ketemu kan harusnya kafirnya ketemu, ada gitu loh. Paham ya? Ini tak cari-cari nggak ada. Yang disuguhkan Bapak dosen kita itu goyim dan etnikos, itu seperti yang aku jelaskan tadi. Ya, itu tidak serta-merta bisa setara dengan kafir. Seperti iman setara dengan emuna. Kalau kita lihat di sini seharusnya ada ini, cuman keterbatasan kita mungkin ya, mungkin sekali-sekali kita perlu main ke Israel sana ya. 3 bulan di sana. Ya. Karena emunanya ada, maka lawannya kan harus ada gitu loh. Inilah ya sesuatu yang kadang-kadang kita punya keterbatasan. Bukannya tidak ada, tapi kita belum menemukan gitu ya. Dalam dunia akademik itu biasa seperti itu. Makanya aku bilang, sejauh yang aku pelajari, aku belajar Bible selama ini, baik perjanjian lama, perjanjian baru, aku tidak menemukan kata yang setara dengan kafir sebagaimana emunah setara dengan iman. Kalau kita rujuk dari sini seharusnya ada, karena emunahnya ada, kan pasangannya harusnya ada. Ya, kalau dipasang goyim ya nggak matching lah. Ya, itu. Maka kemarin kan aku bilang, mungkin teman-teman Kristen ada yang bisa bantu. Ya. Oke. Akan kita lanjutkan lagi ya, tapi sebelumnya aku baca dulu komen yang masuk ya dari kalian semuanya ya. Dan pastikan ketika kalian menulis komen, pastikan bahwa komen kalian bukan sampah ya. Pastikan komen kalian itu komen yang bisa memberikan pembelajaran bagi kita bersama, baik yang Islam maupun yang Kristen ataupun yang tidak punya agama sekalipun. Jadi kalau mau nulis itu pastikan bahwa komenmu bukan sampah ya. Karena sampah juga kalau lama-lama menumpuk kan juga jelek jadinya gitu. Oke. Aku bacakan komen yang masuk. Ini nggak ada kipas angin ini. Nggak ada AC, adanya AB. Kalau AC itu air condition, kalau AB itu angin berobos. Berobos itu apa ya? Biar Irfan yang jelas. No. Apa mat? Berobos itu. Ini angin berobos lewat jendela. Kalau AC kan air condition. Panasnya bukan main ya. Slowly aja ya, karena puasa ini nanti takutnya staminanya kedodoran di tengah jalan. Lagi puasa ya. Oke, pertama Arif Muksinin Tuban siap hadir Guske, matur thank you, terima kasih. Kita lanjutkan. Salam Isra ya untuk Kang Mas Arif. Ke Depok ada Alip ya, yang punya Depok. Bismillah. Terima kasih matur nuwun, setuju. Kalimat kok kara sih, salah ngetik kamu. Raka. Bukan kara, kara itu kan produk apa itu? Santan instan ya. Kita kalau bisa dihindari yang instan-instan itu ya.
Karena bagaimanapun yang instan pasti ada bahan kimia di dalamnya. Cari yang natural aja. Karena ternyata ada sebuah nggak tahu itu sebuah kesimpulan atau masih hipotesa ya. Kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh makanan-makanan yang sekarang beredar dan menjadi konsumsi utamanya. Ya. Oke. Kalimat raka, jadi bukan kara, raka ya kurang tepat jika diartikan menjadi kafir. Karena tidak sesuai dengan makna kafir yang salah satu artinya bermakna menutup. Oke, mantap. Salam Isra untuk semua viewer channel. Jangan lupa dukungan channel dengan sholawat terbaik yang dapat dilakukan. Mantap. Jadi bersolawatlah kalian menurut kemampuan kalian masing-masing gitu ya. Posisi kalian ada di mana gitu. Kalian yang paling tahu tentang diri kalian. Serta bagikan kembali ilmu yang sudah didapat. Gas terus, jangan kasih kendor. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Alif yang ada di Depok. Kita lanjutkan ke Kalimantan Timur, ya, tepatnya daerah Pasir ini ya, Grogot. Kita ketemu oleh jagoan kita, Kang Mas Cipto Purbaling. Aku ini kalau disingkat-singkat kurang kadang-kadang salah, Kang Mas. Kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Ini kira-kira maksudnya gue mungkin kalau lihat dari narasinya ini ya. GW itu mungkin gue ya. Gue kagak komen yang bikin sampah doang. Mantap ya. Jadi kalau mau komen tuh pastikan bahwa komen kalian bukan sampah. Gue mau bilang, gue bukan aliran skip. Artinya iklan tidak di skip ya. Hanya cara ini yang sementara bisa gue kontribusikan. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Cipto Purbaling. Matur nuwun juga atas 3 jempolnya dan 3 merah hatinya. Oke, monggo silahkan. Seperti yang disampaikan Kang Mas Cipto Purbaling ya. Artinya silahkan bersolawat menurut kemampuannya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Terima kasih atas anti skipnya ya. Berarti kalau yang ketemu iklan 2 jam tuh gimana itu? Di setel aja terus ditinggal, nanti selesai baru ngaji. Biarin aja. Oke, terima kasih Kang Mas Cipto Purbaling yang ada di daerah Pasir ya, ikut Pasir itu. Kemudian Kalimantan Timur kan Mas Ian? Pasir. Kemudian ke Bandung ada Kang Hermana Nata Wijaya dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung, Paris, Vanjapa. Oke, selanjutnya dari Bandung kita ke Palu. Ada soleha kita, Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian ada sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim. Salam Isra. Oke, salam Isra. Cuma bisa doa yang ku sembahkan buat lover channel ini. Oot deh. Mengkafirkan orang Islam adalah kafir. Ya, tidak boleh. Tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Gitu loh, ya. Ngerti yang dimaksud oleh Pak Ikhwan Tamim? Berdasarkan hadis yang kemarin sudah kita diskusikan, kita nggak boleh mengatakan kafir terhadap yang saudara kita Islam. Itu nggak boleh. Ya. Berikutnya, tidak mengatakan orang kafir terhadap yang kafir juga tidak boleh. Jadi kalau ada orang kafir ya harus kita katakan dia kafir gitu loh. Nanti kalau dia katakan dia beriman, ya jadinya nanti teologi abu-abu itu ya, pluralisme. Karena yang jadi parameter nanti adalah apa yang diimani oleh si pengucapnya. Kalau kamu berarti patokannya imanmu. Imanmu itu sama enggak dengan iman dia? Kalau tidak sama berarti kamu ngomong dia kafir. Kalau kamu ngomong dia tidak kafir berarti kamu masuk dalam tahap membenarkan iman dia. Padahal yang kamu imani tidak seperti yang dia imani. Gitu. Maksudnya pluralisme nanti. Oke, ini Pak Ikhwan Tamim jagoan karena dia jebolan IAIN ya.
dan pernah diajar oleh almarhum doktor siapa itu yang baru meninggal kemarin, Azumadi Ashar ya. Oke, dari sana kita ke Bandung, ada Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang, makan malam kembali menu nasi goreng. Oh, mantap. Terima kasih, salam Isra untuk Kang Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kita nggak tahu gue, Kong kali Kong ini ada di mana? Ini cewek cowok gue juga belum jelas ya. Sehat selalu Gus beserta keluarga. Oke, terima kasih, begitu juga doa yang sama untukmu ya. Menit ke-24, sepertinya ada yang dari Hong Kong. Nyimak Gus, maaf. Iya, ada yang dari Hong Kong ya. Jadi dulu itu ada yang dari Amerika juga, tapi nggak tahu lama tak terdengar ya. Ada yang dari Hong Kong ya, ada yang dari Dubai ya. Peer kita. Oke, terima kasih untuk nggak tahu Mas atau Mbak Kong kali Kong ini ya. Kemudian ditaku ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Hong Kong, nyimak Gus berarti sehat selalu Gus sama keluarga, amin amin. Nah itu ya, ini ditaku dari Hong Kong ya. Dari Hong Kong itu nggak tahu apa agama orang Cina di sana. Sepertinya ateis ya, atau Buddha. Kalau Hindu nggak, ya. Atau apa itu ada Tridharma. Kalau di sini Tridharma, nggak tahu di sana apa. Gitu. Oke, terima kasih untuk ditaku-taku yang ada di Hong Kong. Semoga sehat ya. Doa yang sama juga untukmu. Semoga baik-baik saja di rantau orang. Ini sudah 3 kalau nggak 2 episode yang dari Dubai. Kita Saragi nggak muncul ya, sibuk mungkin. Oke. Berikutnya Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Satpam bilang, pokoknya guru Islam ya kafir. Iya. Ya. Di luar Islam itu kafir. Ya. Terima kasih untuk Kang Wahyudi Junaidi ya. Kemudian soleha kita dari Bandung, Rahani Junaidi ya. Assalamualaikum Ustadz, salam Isra, sehat selalu guru. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya. Semoga yang di sana juga sehat selalu. Ya, terima kasih untuk Rahani Junaidi. Kita lanjutkan Rio Anwar Kusuma. Mas Rio ada di Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, ada Bapak dosen kita yang masih dengan setia bersama kita belajar bareng di sini ya. Ada Bapak Alison Ginting ya. Ikut menyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, salam sehat, doa yang sama juga untuk Bapak dosen kita dan keluarga yang ada di rumah ya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Oke. Kemudian Aki Beben, nggak boleh menyebut kafir menurut Matius 5:22 itu untuk kalangan mereka sendiri, karena mereka saling membidatkan, saling macam-macam bentuk Tuhannya antara denominasi. Justru Muslim harus menyebut mereka kafir sesuai amanat surat Al-Kafirun. Nggak tahu Beben memperhatikan nggak ya apa yang gue jelaskan. Matius 5:22 diksi raka itu bukan kafir. Tapi kalau dia mengikuti mainstream ya terserah lah ya. Itu juga pilihan dia, monggo aja. Kemudian untuk Freedom, terima kasih untuk 3 merah hatinya ya. Kang Mas Juanto, terima kasih juga justru memberikan 5 merah hati ya. Selanjutnya Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Sedang Jinimak Gus, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Kemudian ada Kang Irfan Al Akbar. Oke, di copy Gus. Raka. Nah, kan Raka untuk alif ya. Salah ketik mungkin kamu, bukan Kara. Nanti dicariin di kamusnya apa sih bahasa Ibrani. Kara itu artinya apa gitu. Sampai mampus nggak ketemu, karena memang nggak ada kok ya. Yang dimaksud itu adalah raka ya.
itu bukan kafir, ya. Malah lebih dekat ke kata kiria, ya, kosong tanpa sia-sia tak berguna, ya. Nah, kiria ini secara bersamaan bunyi apa ada hubungannya dengan kire, anjing bahasa Jawa. Sorry Oot, ya. Masih nyimak dari Kerinci Jambi. Nah, yang ada memahami justru raka itu, ya, seperti orang buang dahak itu. Kalau kita lagi kena flu itu, apa itu juga karena di sini ada kiria itu. Dan kita menyebutnya kan ria itu kan. Nggak tahu lah ya, tapi sepertinya memang menarik, masih selalu menarik untuk diskusikan. Oke, itu untuk Kang Irfan. Kemudian ada Kang Mas Denny Riberu, ya. Kata serapan Arab kafir dalam bahasa Indonesia bisa kita bandingkan dengan verba Ibrani kafar. Artinya smear over to abolish, menebus. Enggak sama. Secara pronouns mungkin sama, tapi enggak. Kalau itu kafaroh, baru sama dengan kafar yang artinya menebus, ya, menebus kafaroh atau menggantikan atau mengkompensasi, ya. Yang kemudian kata kafir digunakan dalam maksud eufemisme untuk menyebut kepada orang-orang yang belum ditebus. Bandingkan dengan kata Ibrani barak yang dapat bermakna memberkati, tapi juga dalam artian eufemisme mengutuk. Barak itu nanti gini, tidak lama setelah peristiwa bom Bali pertama itu kan aku diundang diskusi itu di Bali juga. Itu di Sanur, ada hotel di Sanur kita diskusinya. Dan aduh, panitianya memang bukan main. Saat itu waktu kita tengah asik-asiknya diskusi itu, intel semua datang. Dari mulai kepolisian, tentara, segala macam datang semua. Padahal kita itu diskusi, ya. Cuman kita tahu suasananya karena baru aja ada bom Bali di sana. Nah, aku itu menghadiri diskusi itu diundang untuk bertemu dengan, nah, dia sebetulnya orang Manado, dia nggak mau dipanggil pendeta, dia dipanggil Abuna. Abuna, maksudnya Abu Ana, bapak saya, gitu loh. Nama lengkapnya dia Andreas Kemal. Ya, kita diskusi di sana, ya. Makanya kalau aku diajak diskusi sama curu-curu itu ya males lah. Kecuali dia punya kapasitas dan otoritas ya baru mau. Kalau sama curu-curu ya males. Sebentar, casnya habis, ya. Itu diskusi dengan Abuna Andreas Kemal dari Baruk Ministry, ya. Oh, sama-sama habis. Sama-sama habis, ya. Sama-sama habis. Sebentar, aku pasang dulu anunya. Apa namanya ini? Power bank, ya. Ternyata sama-sama habis. Sebentar. Moi, mam ki, moi mam. Oke, moi. Oke, aman, ya. Itu dipanggil, moi mam. Oke, alhamdulillah ada power bank, dikasih hadiah dari Arimatea Jogja. Oke, sampai mana tadi? Andreas Kemal, ya. Dia itu memimpin satu organisasi, dia Kristennya Arab tapi Lebanon, bukan Syria, ya. Jadi pada waktu itu semua santrinya dibawa dengan pakaian, ya kalau kita lihat ya Islam sudah, karena di sini kan stereotip antara Islam dan Arab. Wanitanya itu cuman segini. Semua ini tertutup hitam-hitam semua, ya. Karena dia memang perspektif Kristennya bukan Barat,
tapi Arab. Arab itu kan ada dua, nanti yang Kristen Ortodoks Syria dan ini Lebanon bukan Syria. Dia membawai sebuah organisasi yang disebut Baruk Ministry. Baruk. Baruk inilah yang disebut oleh si Denny itu barok, ya. Barok. Kalau di Islam barokah, karena dia Arabiun, barokah. Barok, ya. Baruk Ministry, barok itu spellingnya berbeda memang ya. Tapi maksudnya sama, barokah. Makanya masih bisa diidentifikasi kalau Presiden Amerika yang telah lalu itu siapa? Itu Obama, itu dia punya sejarah bahwa dia sebetulnya itu namanya itu Islami banget. Karena dari bapaknya yang imigran dari mana bapaknya itu? Imigran dari Afrika sana ya. Nggak tahu pastinya mana. Itu kan bapaknya Negro Islam. Ya, Negro Islam kawin sama menikah, maaf kok kawin. Kawin campur. Sekarang lagi rame kawin campur tuh boleh nggak? Ya. Menikah dengan ibunya si Obama itu yang kulit putih, maka melahirkan Obama, terus pisah atau gimana gitu ya. Ibunya Obama menikah lagi, dapat orang Indonesia, makanya dia pernah tinggal di Lenteng di Jakarta ya. Dari nama itu bisa kita lihat jejaknya, dia punya sejarah kedekatannya dengan Islam lewat bapaknya, yaitu Barack Obama. Barack ini dari Baruk, dari barokah. Kenapa bisa begini? Lah, orang Arab sama Israel itu kan satu bapak. Jadi bapak Abraham. Maka mereka termasuk dalam satu rumpun semitik. Bahasanya ya beda-beda dikit. Ehad, ahad, yahid, wahid. Makanya gue bilang, tadi pagi gue bilang kan, peristiwa yang terjadi sekarang di Gaza itu dari dulu ya sudah begitu, nggak bisa. Jadi kita sudah jenuh, mau apa lagi yang dilakukan. Dan kita akhirnya juga akan bertanya, itu sebetulnya perang agama atau perang politik? Itu kan rebutan wilayah itu. Ya. Seharusnya mereka sudah gagal mengambil politis sebagai instrumen untuk merukunkan, ya sudah dibuang. Nggak ada urusan sama Amerika, ngapain didengar? Ya, sudah selesaikan sendiri sesama saudara antara Arab Israel. Kembalikan ke sejarah teologisnya, bahwa kalian itu berdasarkan dari satu benih yang sama, yaitu Abraham atau Ibrahim, maka disebutlah Bnei Ehad. Ya, insya Allah bisa rukun. Nanti ya sudah bikin kesepakatan, ditempatin bareng-bareng. Arab ya monggo, Israel ya monggo, kan lebih enak. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa. Arab dan Israel itu satu rumpun semitik karena satu bapak. Makanya bahasanya juga seperti ini. Baruk, barok, barokah, Barack Obama. Barack Obama itu bapaknya Islam, nggak tahu kalau dia ya. Jadi jelas ya, siapa ini? Denny ya. Denny. Kalau yang kamu bilang tadi kafarat itu enggak ke kafir, itu ke kafaro. Ya. Ada bahasa tersendiri ya. Bukan apa ini kamu bilang? Kafar itu kan kompensasi itu ya, menebus. Itu nanti bukan dengan kafir tapi dengan kafar. Ini kalau ini dibawa ke kafir lain, nggak bisa. Ke kafaro ini kan kompensasinya apa, penebusannya apa, sama dengan ini. Gitu ya. Dan dia bilang begini. Kata
kata serapan kafir dalam bahasa Indonesia bisa kita bandingkan dengan verbab Ibrani kafar, ya. Artinya smear over, to abolish, menebus, ya, atau mengkompensasi kalau bahasa aku, ya. Yang kemudian kata kafar digunakan dalam maksud eufemisme untuk menyebut kepada orang-orang yang belum ditebus, ya. Oke, monggo silahkan, ya. Bandingkan dengan kata barak. Nah, aku selesaikan yang kafar dulu. Tetapi kafar itu tidak sama dengan kafir. Kafar itu nanti ke kafaro, ada lagi padanannya, ya. Tebus menebus itu tentang kafar. Kemudian tentang barak aku sudah jelaskan. Barak, baruk ministry yang dipimpin oleh Abuna Andreas Kemal itu, ya. Itu artinya ya berkah, memberkahi gitu, ya. Oke. Tapi bisa juga bahwa kata serapan Arab kafir kita bandingkan dengan numina Ibrani kafar. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi di sini kafar kamu artikan filik, yaitu filik yang dikelilingi tembok. Jadi penyebutan kafir merujuk secara eufemisme orang-orang yang berada di luar tembok atau orang-orang yang belum ditebus. Kalau yang ditebus tidak bisa, ya. Kalau yang ini artinya begini, kafar itu apakah dia mengalami polisemi? Kalau dia mengalami polisemi, ya, dia disamakan dengan kafir. Berarti maknanya itu bukan tentang kompensasi tebus menebus, enggak. Itu cocok dengan yang ini, yang dikelilingi tembok. Jadi penyebutan kafir merujuk kepada eufemisme orang yang berada di luar tembok. Temboknya itu ya akidah itu. Kalau itu masih boleh, ya. Tapi kalau sudah kafar terus kompensasi itu ya bukan ke kafir tapi ke kafaro gitu, ya. Oke, ini ada jawaban apa ini? Sebentar. Apa kata Irfan? Di dalam kosakata bahasa Arab ada diksi. Nah, ini kafarat yang artinya denda, tebusan atau kompensasi. Ya, makanya kita harus cari tahu dulu apakah kafar itu memang mengalami polisemi. Artinya dia bisa berarti menebus, bisa juga berarti tembok gitu, ya. Sehingga tapi enggak, kafar itu bukan tembok. Ini juga penafsiran, jadinya agak ribet menjelaskannya. Oke, itu untuk Daini Riberu, ya. Kemudian, wah ini udah haus ini. Pelan-pelan. Oh, ada dua, ya. Ada dua Daini Riberu. Begini. Menurut saya kafir itu suatu ungkapan atau gelar bagi sekelompok orang lain yang tidak memiliki iman yang sama. Ya, benar. 100% benar. True, ya. Meskipun kata tersebut tidak tertulis secara jelas, tapi maknanya hampir sama, bisa kita lihat di dalam Efesus 2:12, ya. Coba sih Efesus 2:12 itu apa? Itu nggak disertakan sama dia. Efesus 2, ini Galatia, ya. Efesus 2:12. 2 dipersatukan di dalam Kristus 11:12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Gimana, ya? Masalahnya ini kan dipersatukan dalam Kristus. Justru di sini ini kan suratnya Paulus, ya. Dia mau bypass sunat. Jadi kepada orang yang nggak sunat juga dia dipersatukan oleh Kristus, padahal Kristus kan untuk orang bersunat dia sebetulnya, ya. Ya, kalau kita lihat konteksnya itu dipersatukan dalam Kristus, ya, berarti. Tapi nggak ada juga di sini diksinya, ya. Nggak ada tetap. Yang aku maksud diksi loh, ya. Diksi nggak ada di sini. Masih mending kara, ya. Kok kara? Raka, jadi ikut salah gue. Gara-gara si Momo ikut naik.
momoy ya. Gitu ya. Nggak ada diksinya. Yang kita cari kan diksinya ya. Oke. Itu dari Efesus 2:12. Sekarang yang Matius 5:47. Matius 5:47 LAI ya, terjemahan baru. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah, hoi telona, pun berbuat demikian. Ya. Alkitab terjemahan lama, dan jikalau kamu memberi salam kepada saudaramu sahaja, apakah lebihnya perbuatan kamu daripada orang lain? Bukankah orang kafir pun berbuat demikian itu? Ya. Kafir ini di sini dari hoi telonai ya. Di sini orang yang tidak mengenal Allah, kafir ya. Nanti dalam Islam lain lagi, apakah ketika dia mengenal Allah terus dia disebut beriman, kalau nabinya diabaikan seperti yang aku bilang tadi pagi, apakah bisa menerima Allah saja menolak nabi? Juga sebaliknya, apakah bisa menolak nabi tapi menerima Allah, atau menerima nabi menolak Allah? Itu kan belum kita selesaikan, insya Allah besok. Kalau di sini parameternya hanya ke Allah. Ya, hoi telena ya. Bukankah orang kafir ya, diterjemahkan kafir kalau di sini orang yang tidak mengenal Allah. Tapi tidak juga, karena ini kan hoi telena itu berasal dari hoi theos, jangan-jangan. Hoi theos gitu ya. Jadi tetap aja enggak. Tapi yang menarik itu begini ya. Ada yang menarik dari sini. Yesus itu mengajarkan supaya kita itu mengucapkan salam kepada siapapun. Kalau kita tidak mengucapkan salam kepada siapapun, kita hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Lalu apa bedanya kita maksudnya ya, dengan orang-orang kafir itu yang tidak beriman? Ini maksudnya begitu ya. Coba gue jelaskan lagi. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau di Alkitab terjemahan lama, bukankah orang kafir pun memperbuat demikian itu? Jadi artinya kamu itu kalau begitu ya kamu sama aja sama kafir, kira-kira gitu loh. Kalau kafir ini kita terima, tapi menurutku nggak pas juga. Diksinya apa? Hotelena itu kalau kafir enggak. Ya. Oke. Sekarang kita coba bahas ini ya. Kita bahas ini. Artinya, bolehkah orang Kristen mengucapkan salam kepada yang lain ya? Ya. Bolehkah ya orang Kristen ya mengucapkan salam ya kepada yang lain ya. Kalau aku sih sebetulnya nggak begini. Boleh nggak? Kafir itu artinya kan
Karena ini kan objek pembicaraannya orang Kristen. Artinya orang di luar Kristen itu ya kafir. Tidak menerima Kristen, menutup dia terhadap Kristen, kan begitu. Makanya gue bilang kan setiap kita kan iman, setiap kita kafir. Tergantung apa yang diimani, apa yang dikafiri gitu. Orang Kristen kan menyebut kita kafir, nggak ada masalah karena kita memang tidak menerima Kristen. Dan nggak perlu marah, nggak perlu tersinggung. Orang Kristen pun kita sebut kafir karena dia tidak mungkin menerima Islam. Nah, pemahaman-pemahaman ini kan asik. Ya, kalau kita saling paham, saling ngerti itu tidak ada ketersinggungan. Ya, karena apa? Kembali lagi ilmu. Kita tahu ilmunya enggak? Kalau kita tahu ilmunya kan dialog itu menjadi enak. Gitu ya. Nah, seperti gue sama Pak dosen kan tetap baik-baik saja. Kalau ketemu ya monggo, nggak ketemu ya saling hormati aja pendapat masing-masing. Gitu. Ya, nah, jadi begini judulnya. Bolehkah orang Kristen mengucapkan salam kepada orang kafir? Kalau kita lihat apa yang dinukil oleh Denny ya di Matius 5:47 itu ya boleh, bahkan diperintahkan. Matius 5:47. Ini dasar alkitabiahnya di sini. Kalau kamu nggak mengucapkan salam, apa bedanya kamu sama orang kafir? Karena orang kafir itu hanya mengucapkan salam bagi kelompoknya sendiri. Itu loh. Jadi gini ya. Kalau kita baca ayat ini, Yesus itu mendeskripsikan dengan cara melakukan komparasi dia. Ya. Antara yang kafir dan yang iman. Maka begini. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Orang lain juga begitu, ya. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, jadi itu apa artinya gitu loh ya. Kalau kamu hanya mengucap salam untuk sama saudaramu sendiri, orang kafir pun begitu. Nah, maunya Yesus itu bahwa kita ya, ajarannya dulu itu harus melebihi dari orang kafir gitu loh. Maksudnya begitu. Ya, jadi di sini diperintahkan juga memberikan salam kepada yang kafir gitu. Bukan hanya yang sama saudara-saudara Kristen aja. Tapi dulu tentunya konteksnya belum Kristen kan. Kristen kan itu nanti ya di Antioquia. Ya. Cuman kan bagaimana aplikasinya enggak tahu ini. Enggak tahu. Ya, enggak lengkap ini. Hanya diinformasikan kalau kamu mengucapkan salam hanya sesama saudaramu, lalu apa bedanya kamu dengan orang-orang kafir itu? Karena orang kafir itu pun melakukan hal-hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Maka supaya kamu punya nilai lebih, kamu juga harus mengucapkan salam kepada orang yang kafir atau di luarmu. Itu loh maksudnya. Kalau kita pegang ini ayat, kalau ditanya, boleh nggak orang Kristen mengucapkan salam kepada orang kafir? Ya boleh, ayatnya ini. Karena kalau nggak mengucapkan salam, apa bedanya kamu sama kafir itu sendiri? Gitu loh. Ya, ini retorika kalimatnya. Sekarang pertanyaannya kalau Islam gimana? Nah, boleh nggak Islam? Ya, bolehkah orang Islam mengucapkan salam kepada orang kafir? Ya, itu kan juga menjadi pertanyaan. Kemarin sudah aku jawab. Kalau Islam itu boleh. Cuman dia punya aturan, yang satu assalamu alaikum, yang satu assalamu manitaba al-huda. Redaksinya beda. Ada salam untuk orang yang satu iman, saudara. Ada salam untuk yang beda iman atau bukan saudara. Yaitu assalamu manitaba al-huda. Kalau sesama Islam, assalamu alaikum. Jadi sama-sama diperintahkan mengucap salam. Sama dengan Matius, mau Yesus juga sama-sama mengucap salam.
terhadap saudaranya sendiri, juga terhadap yang kafir. Cuman praktisnya gimana kagak ngerti gue. Mungkin teman-teman Kristen bisa bantu, silahkan. Kalau di sini kan praktisnya jelas, sesama Islam assalamualaikum, ya. Nanti sama kafir assalamualaikum manitaba wal huda. Jadi mengucapkan salam. Ya, oke. Sekarang kira-kira nih, ya, bertentangan nggak terjadi yang namanya kesalahan korespondensi nggak? Karena kalau kita baca Matius saja, maka orang Kristen itu bukan hanya boleh, tapi diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada yang bukan Kristen, yang kafir. Kalau kita baca Matius 5:47 seperti itu. Tapi coba kita buka, karena ini nanti jadi masalah. Ya. Dia akan jadi masalah ya ketika di 2 Yohanes 1:10. Ya, versus ini enggak connect ini. 2 Romawi lah ya. 2 Yohanes 1:10. Ini kontradiktif ini. Ya. Mana yang benar? Itu yang namanya kesalahan korespondensi. Ini nggak mungkin dari Allah, orang salah kok. Ya. Di Matius ini disuruh mengucapkan salam kepada siapapun. Cuman prakteknya kita nggak tahu. Kalau Islam kan jelas. Ucapkan salam kepada siapapun. Kalau sesama saudaramu Islam, assalamualaikum. Kalau sama yang kafir, assalamu manitaba. Clear, ya. Kalau di sini nggak clear. Kalau salam untuk sesama iman gimana, salam yang sama kafir gimana nggak tahu. Ya, tapi yang jelas diperintahkan. Karena kalau nggak kamu sama aja dengan orang-orang itu gitu loh. Nah, sekarang kita lihat apa kata Yohanes. Apa kata Yohanes? Ya. Lihat ini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran, ajaran toh. Makanya nanti untuk menentukan kafir dan iman itu parameternya ajaran. Ya, bukan yang lain, ajaran. Ya, seperti ini jelas. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nggak boleh kalau prakteknya begini, ada tamu tapi tidak seiman ya, tidak satu ajaran. Kalau menerima itu ya di luar rumah. Misalkan di depan rumah ada teras, ada pohonnya, terus ada. Tapi intinya bagaimanapun di luar rumah gitulah. Nggak tahu di bawah pohon ada tempat duduknya, ya terserah lu aja. Ya. Jadi kalau beda iman, jangan kamu ya kasih salam ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, maksudnya itu ya. Jangan kamu menerima dia di dalam rumah. Nggak boleh masuk rumah. Satu. Yang kedua, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Di sini beda iman tegas. Nggak boleh ucap salam. Di sini beda iman, ya. Paulus tegas, nggak boleh ucap salam. Nih, gue bacakan lagi ya. Jikalau seseorang yang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, ya. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi nggak boleh menerima dia ke dalam rumah, cukup parkir di depan rumah aja, teras kira-kira begitu. Dan nggak boleh ucapkan salam, ya, nggak boleh ucapkan salam, ya. Jangan kamu memberi salam kepadanya, nggak boleh. Ya, kalau di sini, ya, kalau di sini Matius 5:47 itu boleh, ya. Di sini tidak boleh. Kalau di sini beda iman, ya, boleh
ucapkan shalom. Ya, di sini boleh. Justru kalau nggak ucapkan dia disamakan dengan orang-orang kafir itu. Di sini boleh. Di sini tidak boleh. Di sini boleh. Versus kan. Kamu mau ikut dua-duanya nggak bisa. Kalau kamu boleh salaman, ya kamu ikut Paulus. Ya. Kalau kamu ikut Yohanes, kamu tidak boleh salaman. Jelas. Karena apa? Beda iman. Parameternya jelas di sini iman. Kok di sini kadang-kadang kalau malam itu ya, seperti beberapa waktu yang lalu aku jemput kerja, tiba-tiba kemalaman itu ya, malam ya, itu kan namanya kalau ketemu teman malam itu mau ucap salam ya, ya kan nggak nampak, ya cuma lewat bus gitu, ya sudah, meskipun itu sama-sama Islam ya, wes gitu. Kadang-kadang di gang situ ya, sudah nggak peduli, ya. Jadi nggak tahu, urusannya bukan karena imannya sama atau imannya beda ya, karena kalau sudah remang-remang malum kan seperti itu. Meskipun lampunya sepeda motor ada, ya. Kalau di sini, jangankan di jalan, di rumah nggak boleh masuk, nggak boleh masuk ke rumah, nggak boleh mengucapkan salam. Di rumah ini bukan di jalan, apalagi di jalan. Kalau di sini boleh. Terus mana yang benar? Ada mau mengikuti Yesus atau mengikuti Yohanes? Pilihan di tangan Anda. Inilah yang namanya terjadi kesalahan korespondensi. Dia saling membunuh antara ini dan ini. Kalau di sini disuruh mengucapkan salam, kok di sini tidak boleh mengucapkan salam kepada yang beda iman. Ya. Oke. Itu ya untuk siapa ini? Denny, aku sudah jelaskan dan maunya sebentar, ternyata ya sudah beberapa menit lagi menuju ke 1 jam. Oke, jadi semakin jelas ya, tidak ada ya diksi kafir dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kalau kafar itu kafaro nanti anunya persamaannya. Tapi kalau kafir ternyata tidak ada. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku jelaskan, nanti kalau ada yang kurang jelas ya silahkan ke komen lagi ya. Ke komen ya. Nanti aku jelaskan lagi ya. Jadi posisi salam seperti ini sudah aku jelaskan ya. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islam. Ya, simpan dia di dalam hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, mereka memilih jalan lain karena mereka tetap juga saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, sebelum aku tutup, terima kasih dan silakan teman-teman Kristen memilih. Kalau menerima Yesus berarti menolak Yohanes. Tapi kalau menerima Yohanes berarti menolak Yesus. Karena kata-kata Yesus yang ditulis dalam Matius 5:47 itu tidak bisa dirukunkan dengan kata-kata yang ditulis Yohanes dalam 2 Yohanes 1:10. Ya, kalian tinggal memilih. Ini nggak bisa dirukunkan. Oke, terima kasih ya, matur numbah nuwun. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.